مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. Jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan, maka kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemauan yang kuat untuk menapaki jejak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita bersama beliau kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam ini, topik yang akan kita bahas adalah kesempurnaan iman. Tentunya kita semua mengetahui betapa nikmat iman itu adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena kalau nikmat-nikmat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya. Tetapi nikmat iman adalah karunia yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Olehnya, ketika kita mengetahui bahwa keimanan itu adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sudah sepatutnya kita menjaganya. Sudah sepatutnya kita mempertahankannya. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang tabiat iman. Jadi iman itu memiliki tabiat. Sebagaimana yang kita yakini bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Keadaannya bisa kuat, bisa lemah. Sebagaimana iman itu masuk ke dalam diri kita, berpusat di hati kita, kita ikrarkan lewat lisan kita, dan kita buktikan dengan ketaatan anggota badan kita di dalam melakukan perintah Allah SWT dan Rasulnya, maka iman pun itu bisa keluar dari diri seseorang. Maka semestinya seseorang yang sudah mendapatkan keimanan itu, setelah mengetahui keutamaan nikmat tersebut, maka harus ada kesungguhan di dalam menjaganya, di dalam memeliharanya.
Kalau kita tahu iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka kita berusaha untuk bagaimana iman kita semakin hari semakin bertambah dan tidak justru menjadi berkurang. Kalau kita tahu bahwa iman itu bisa kuat, bisa lemah, maka kita harus berusaha bagaimana supaya iman kita itu menjadi semakin kuat, semakin berkualitas, bukan justru semakin lemah. Bahkan mungkin ya iman itu ya hanya ya tinggal ya sisa-sisanya. Bahkan sangat mengkhawatirkan, boleh jadi iman itu sudah hampir pamit dari orang itu. Maka ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian terhadap nikmat iman, bagaimana supaya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang beriman, mampu menjaga imannya. Di kesempatan yang baik ini kita akan ambil salah satu contoh yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah haditsnya, yang mudah-mudahan itu menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga kondisi keimanan kita. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat yang sudah menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak umurnya masih 11 tahun, masih sangat kecil. Ketika bapaknya meninggal syahid di medan perang, ibunya kemudian memboyong dia ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada beliau, aku titipkan ya anak saya ini untuk kemudian berkhidmat kepadamu. Maka Anas radhiyallahu taala anhu berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara keutamaannya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan hidup. Kalau kita lihat sejarah, di antara sahabat yang akhir-akhir meninggal, di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, umurnya mencapai lebih 120 tahun. Ya, bahkan ya hidup di masa Nabi, hidup di masa 4 khulafa ar-rasyidin. Bahkan sampai kepada dinasti Umayyah, yang menandakan bahwa beliau ini umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan umur itu bukan karena panjangnya ya, tapi karena dimakmurkan dengan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, kebaikan bagi seseorang itu adalah yang diberikan umur panjang ya, dan mampu untuk melakukan amal baik selama dia hidup. Nah, ini mungkin salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada sahabat Anas yang telah berkhidmat kepada beliau selama ya kurang lebih 11 tahun. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menukilkan kepada kita salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, ini ungkapan sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nah, sebagai orang beriman, ya kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, billahi, Allahi. Ya, atau bersumpah dengan nama-namanya atau sifatnya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dan mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Dan tidaklah sumpah itu disebutkan kecuali
Apa yang datang setelah sumpah itu merupakan perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Ya, makanya biasanya sumpah itu ada di dalam persaksian. Ya. Kalau ada orang yang diamanahkan untuk menjabat jabatan, maka biasanya diambil sumpahnya. Ya. Demi Allah, ya kan? Ya, maksudnya apa? Ya, supaya orang tersebut betul-betul mengemban amanah yang telah dibebankan kepadanya berdasarkan sumpahnya. Jadi sumpah itu diucapkan biasanya ya untuk meyakinkan bahwa apa yang datang di dalam sumpah itu mengandung atau termasuk perkara yang sangat penting. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu 'abdun. Ya, tidaklah beriman seorang hamba. Ya, kata ulama di dalam mensyarah hadis ini, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beriman seorang hamba artinya iman yang sempurna. Ya. La yu'minu 'abdun artinya tidaklah seorang hamba beriman ya iman yang sempurna. Hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya. Ya, saya ulangi, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya. Au li akhihi, atau untuk saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. La yu'minu 'abdun, tidaklah beriman seorang hamba iman yang sempurna hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai untuk tetangganya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan tetangga. Kenapa? Karena biasanya tetangga itu ya mungkin berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu itu tetangga biasanya yaitu pecahan dari keluarga utama. Ya, mungkin anak, mungkin saudara, ya, atau yang ada ikatan kekerabatan, ya, ikatan kekerabatan, ikatan persaudaraan. Ya, maka mencintai untuk tetangga dan mereka ini adalah kerabat kita, itu adalah bahagian dari silaturahim, mempererat hubungan kekerabatan. Ya, dan itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Ya pun kalau mereka itu tidak ada hubungan keluarga, maka mereka pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan. Maka di hadis yang sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu adalah ya mampu menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta adhunnuhu sayuwarrithuhu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, selalu saja Jibril itu kalau datang kepadaku berwasiat agar supaya memperhatikan tetangga. Ya, orang yang berada di samping rumah kita. Ya, dalam kaidah fikih itu dikatakan ya hukmul jar arba'una baitan. Yang dimaksud dengan tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Dimulai dari rumah yang paling ya berdempetan dengan kita, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, sampai 40 rumah. Ya, itu masih dalam kategori tetangga dekat dengan tetangga jauh, masuk semua di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu saja Jibril berwasiat kepada aku untuk memperhatikan tetangga. Hatta adhunnu, sampai aku mengira suatu saat Jibril itu akan mengatakan, nanti kalau Anda meninggal, tetangga pun berhak mendapatkan warisan. Ya, saking bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Jibril alaihi salam ya mewasiatkan tentang bagaimana berbuat baik kepada
ya orang yang ada di dekat kita. Ya, orang-orang yang ada di dekat kita. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang yang lebih dekat dengan kita, yaitu lebih utama dibandingkan kita berbuat baik kepada orang yang lebih jauh. Ya. Apalagi kalau dia memiliki hubungan kekerabatan. Ya. Karena kata ulama kita itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama karena dia berbuat baik, dan yang kedua ya pahala silaturahim, ya menjaga hubungan ya kekerabatan. Yang sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, auli akhihi, atau untuk saudaranya. Maksudnya saudaranya di sini baik itu saudara kandung ya ataupun saudara seiman. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, hadis ini mengandung ya 2 makna. Yang pertama, apa saja yang kita sukai untuk diri kita, ya baik dari perkara akhirat, perkara agama, atau perkara dunia, maka itu adalah wasilah kita untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berbagi kepada tetangga kita dan saudara kita. Tetangga kita dan saudara kita. Ya. Apa contohnya? Jadi kalau kita menikmati kalau kita menjadi orang yang beriman, menikmati kalau kita rajin sholat, menikmati kalau kita ya rajin baca Quran, rajin bersedekah. Ya. Semua perkara ini adalah perkara yang kita sukai untuk diri kita, berkaitan dengan hal akhirat. Maka belum sempurna keimanan kita kalau kita tidak menjadikan itu perkara yang kita cintai untuk saudara kita. Maka kita tidak boleh melewatkan saudara kita. Kita harus menyampaikan kepada saudara kita. Kita harus bernasihat kepada saudara kita. Kita harus mengajak mereka, menyeru mereka, agar supaya mereka pun bisa merasakan ya kenikmatan yang kita rasakan, perkara yang kita cintai untuk diri kita. Demikian juga dalam perkara dunia. Apa yang kita cintai dalam perkara dunia, maka hendaknya ya kita jangan ya kikir terhadap saudara kita. Ya, bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan khusus kepada siapa? Sahabat namanya Abu Dzar. Ya. Beliau mengatakan, "Idza tabaha ahlukum maraqan falyukthiru maraqahu." Ya, kalau keluargamu, artinya istrimu, ya memasak sup, maka hendaklah dia memperbanyak kuahnya. Ya, buat apa? Ya, buat dibagi ke tetangga. Buat dibagi ke saudara-saudara. Jadi sampai sebegitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperhatikan bagaimana kita bisa mendapatkan kesempurnaan iman lewat perkara yang kadang kita meremehkannya. Kadang kita meremehkannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah memberikan kita petunjuk bahwa kesempurnaan iman itu bisa dicapai dengan apa? Dengan berbagi kebaikan ya kepada orang lain. Sebagaimana kita mencintai perkara tersebut untuk diri kita, maka kita pun harus menjadikan itu sebagai perkara yang kita cintai untuk saudara kita. Dan ini adalah ciri keimanan. Sebagaimana kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita atau tetangga kita, ciri kesempurnaan iman, maka menjauhkan perkara yang kita tidak sukai dari saudara kita, sebagaimana kita menjauhkan itu dari diri kita, itu juga masuk dalam kesempurnaan iman. Makanya di dalam ya syariat kita diperintahkan untuk berbuat baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian senantiasa berbuat baik, dan berbuat baik ini banyak babnya, banyak bentuknya, tergantung kemampuan ya masing-masing. Ya, jadi tidak dibatasi dalam perkara tertentu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu fadlu malin, falyunfik bi fadli malihi." Barang siapa yang memiliki kelebihan harta, maka dia bisa berbuat baik lewat kelebihan hartanya dengan menginfakkannya.
Man kana lahu fadlu zadin falyunfiq bi fadli zadihi. Barang siapa yang memiliki bekal lebih, maka dia bisa berbuat baik dengan kelebihan bekalnya itu dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Man kana lahu fadlu ilmin falyunfiq bi fadli ilmihi. Barang siapa yang memiliki kelebihan berupa pengetahuan, ya, maka dia bisa berbuat baik kepada orang lain dengan cara apa? Mengajarkan ilmu, menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Jadi berdasarkan kemampuan masing-masing, ya orang itu bisa ya berbuat baik. Jadi tidak dibatasi berbuat baik itu dengan harta benda. Ya bahkan yang memiliki